Saya Dwi Jayanti. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas tentang strategi dalam tindakan Michael Porter. Nah, siapa sih Michael Porter itu? Jadi Michael Porter itu adalah seorang profesor terkenal dari Harvard, yang mana dia itu mengembangkan teori tentang strategi bisnis. Nah, di materi ini Michael Porter itu bilang kalau perusahaan di dunia ini mau menang bersaing, mereka harus punya 3 keunggulan. Jadi 3 keunggulan itu yang pertama adalah strategi biaya atau sering juga disebut cost leadership, yaitu biaya rendah yang menekankan pada pembuatan produk standar dalam semua aspek dengan biaya yang sangat rendah per unit. Contohnya kayak Indomie, dia produknya besar-besaran, bahan bakunya tetap efisien, dan kualitasnya juga tetap enak. Nah, yang kedua ada strategi pembedaan produk, dimana itu mendorong perusahaan untuk memiliki kemampuan untuk jadi unik di pasar yang dituju. Contohnya kayak wadah yang dimana dia itu beda sendiri, produk kosmetik yang punya label halal. Yang ketiga ada strategi fokus yang dimana itu digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam segmen pasar yang lebih kecil. Jadi contohnya tuh kayak Apple, dia ada kualitas dan ada harganya juga. Nah, di sini kita akan bahas syarat dan risikonya. Syaratnya itu yang pertama ada sumber daya yang kuat, yang artinya perusahaan harus punya modal, tenaga kerja, dan kemampuan produksi yang cukup untuk menjalankan strateginya. Misalnya, kalau mau pakai strategi biaya rendah, dia punya mesin efisien dan bahan baku yang murah. Yang kedua, ada koordinasi, yang artinya semua bagian perusahaan itu harus kompak dan kerjasama dengan baik. Contohnya, bagian produksi, keuangan, pemasaran harus saling dukung supaya biaya bisa ditekan dan hasilnya tetap bagus. Nah, yang ketiga ada kontrol biaya, yang artinya perusahaan harus pandai mengatur pengeluaran, jangan sampai biaya melonjak tanpa disadari. Di bagian resiko ini, yang pertama ada teknologi berubah cepat, yang artinya kalau misalkan perusahaan nggak ikut perkembangan teknologi, perusahaan bisa aja ketinggalan dari pesaing yang lebih modern. Contohnya, perusahaan yang masih pakai cara lama bisa kalah sama yang otomatisasi atau digitalisasi. Terus yang kedua ada saling niru, artinya strategi bagus pasti cepat ditiru. Jadi perusahaan harus terus berinovasi biar enggak kalah saing. Contohnya, produk baru yang laku keras biasanya cepat banget ditiru oleh kompetitor. Terus yang ketiga ada terjebak di tengah atau stuck in the middle, yang artinya ini bisa aja terjadi kalau perusahaan nggak punya arah yang jelas. Misalnya mau murah tapi juga mau kelihatan mewah. Nah, di sini ada sarana-sarana untuk mencapai strategi, yang dimana di sini ada 2 tujuan utama, yaitu tujuan strategi sama tujuan keuangan. Tujuan strategi itu adalah tujuan yang terkait dengan arah jangka panjang perusahaan dan bagaimana perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Jadi ini tuh kayak arah untuk jangka panjang ke depannya, supaya perusahaan gak cuma unggul dari laba aja tapi juga dari produknya. Terus yang kedua ada tujuan keuangan, yaitu tujuan yang terkait dengan kinerja keuangan
suatu perusahaan. Tujuan ini berfokus pada pencapaian hal yang terukur dalam hal angka dan angka-angka finansial. Oke, selanjutnya pentingnya menabung. Menurut Michael Porter, menabung sangat penting karena memberikan keamanan finansial dan stabilitas di masa depan. Dengan menabung, kita dapat menghadapi situasi darurat tanpa perlu berhutang, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis tak terduga. Selain itu, menabung memungkinkan kita untuk merencanakan dan mencapai tujuan jangka panjang seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun dengan nyaman. Kemudian di slide selanjutnya itu adalah manajemen strategi di organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah. Manajemen strategi dalam organisasi nirlaba yang pertama ialah manajemen strategi juga berperan penting dalam organisasi nirlaba, meskipun tujuan dan dinamika organisasi nirlaba mungkin berbeda dengan organisasi bisnis. Yang kedua, manajemen strategi dalam pemerintahan. Manajemen strategi dalam pemerintahan melibatkan penggunaan pendekatan strategis dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengelola kebijakan dan program pemerintah. Jadi di sini kita akan membahas 5 model berbeda yang diidentifikasi oleh Bryson dan Ruring pada tahun 1987. Yang pertama yaitu model kebijakan Hartford. Model ini fokus pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT dalam mengembangkan strategi. Yang kedua, itu ada sistem perencanaan strategi. Model ini melibatkan sistem perencanaan strategi yang menjawab pertanyaan dasar mengenai arah, strategi, anggaran, dan pengendalian dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu ada manajemen stakeholder. Pendekatan ini memfokus pada pengakuan dan pengelolaan kepentingan dan klaim dari pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang keempat yaitu model manajemen portofolio. Model ini menerapkan analogi dengan portofolio investasi untuk mengelola berbagai program dan kebijakan pemerintah dengan tujuan mencapai hasil optimum. Yang kelima yaitu manajemen isu strategi. Pendekatan ini mengidentifikasi isu-isu strategi yang dapat mempengaruhi masa depan organisasi dan merancang tindakan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Oke, slide selanjutnya yaitu manajemen strategi dan perusahaan-perusahaan kecil. Manajemen strategi tetap penting bahkan untuk perusahaan-perusahaan kecil, meskipun skala dan kompleksitasnya akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan besar. Manajemen strategi membantu perusahaan kecil untuk merencanakan dan mengarahkan upaya mereka secara lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Meskipun perusahaan kecil, visi dan misi yang jelas tetap penting. Ini membantu mengidentifikasi arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Perusahaan kecil juga perlu memahami lingkungan bisnisnya, termasuk tren industri, pesaing, dan perubahan pasar. Ini membantu dalam merencanakan tindakan yang sesuai. Identifikasi segmen pasar yang paling relevan untuk produk atau layanan perusahaan adalah langkah penting. Ini membantu dalam menargetkan upaya pemasaran yang lebih efektif. Oke, jadi kesimpulannya yaitu strategi dalam tindakan menurut Michael Porter menekankan bahwa setiap organisasi perlu memilih dan menerapkan strategi bersaing yang jelas, baik itu strategi biaya rendah, pembedaan produk, maupun fokus agar dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar.
Ketiga strategi tersebut membantu perusahaan menentukan arah dan cara bersaing yang paling sesuai dengan sumber daya serta tujuannya. Dengan manajemen strategi yang tepat, baik perusahaan besar, kecil, maupun organisasi nirlaba dan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.